Tangis wanita ini tak terbendung saat mengetahui salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Jalan Raya Lintas Rawajitu, Desa Tritunggal Warga, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin siang. 2 orang meninggal dalam tabrakan motor dan truk. Kedua korban mengendarai motor berboncengan bernama Kasiono 24 tahun dan Saifuddin 22 tahun. Mereka adalah pegawai salah satu perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang. Kasiono dan Saifuddin meninggal dunia akibat terseret truk sebelum terguling dan terperosok ke sungai. Saksi mendengar bunyi rem sangat kencang sebelum tabrakan. Saya karena jaga di pos dan itu nggak jauh dari pos, sepenglihatan saya ada suara mobil truk warna kuning ngerem, suaranya nguk gitu terlalu kencang. Nggak lama dia terbalik, saya hitung 3 kali. Nggak tahu itu nggak gerak lagi. Nah setelah itu kok kawan saya ngelihat ke sana kok ada yang meninggal. Habis kawan saya gantian ke pos, saya ke sana lagi. Nggak tahunya orang pekerja PT Benir juga, itu orang 2. Hasil olah TKP polisi menyebutkan jalan yang sempit menyebabkan tabrakan truk dan motor. Kedua pengemudi kendaraan sama-sama tidak mau mengalah untuk menepi turun ke badan jalan saat berpapasan di jalan sempit. Kedua kendaraan dievakuasi polisi. Sementara pengemudi truk yang terluka ringan ditahan di Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Informasi yang menyayat hati datang dari Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Seorang remaja putri 13 tahun yang cacat fisik jadi korban perbuatan bejat bapak kandungnya. Gadis kecil ini hamil 6 bulan akibat diperkosa bapaknya berinisial BM. Masalah ini jadi perhatian masyarakat dan pamong desa. Mereka yang iba membantu seadanya seperti memberikan bahan pangan dan membantu biaya pengobatan korban. Sebab sejak tahu putrinya hamil, pelaku BM langsung kabur meninggalkan keluarganya yang miskin tersebut. Ya, secepatnya bisa diproses oleh pihak hukum, dan ini kan si pelaku kabur. Pada saat saya tanya si korban langsung kabur, harapannya juga bisa diketemukan dan diproses melalui hukum di negara kita yang bertanggung. Itu harapan saya. Menurut ibunya, pemerkosaan korban oleh suaminya itu terjadi saat ia sedang pergi. Korban diancam akan dianiaya jika menolak kemauan dan menceritakan aibnya ke orang lain. Kasus ini pun terungkap setelah korban dibawa ke bidan dan dinyatakan hamil. Pemerkosaan ini telah dilaporkan ke Polsek Banjar Agung oleh korban dan ibunya. Mereka meminta polisi segera menangkap pelaku BM. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pernah dipenjara selama 1 tahun lebih, rupanya tidak membuat Sandi Firmansyah jera. Residivis kasus pencurian ini Senin siang ditangkap polisi karena membobol kantor sekolah madrasah di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sandi Firmansyah ditangkap di rumahnya di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat pengeras suara, mesin printer, dan kabel. Tersangka Sandi membobol kantor sekolah dibantu seorang temannya yang masih buron. Keduanya merusak gembok menggunakan obeng dan mencuri barang-barang berharga di dalam kantor sekolah. Pelaku berjumlah 2 orang. Melakukan pencurian, pelaku secara bersama-sama masuk ke dalam sekolah Madrasah Islamiyah dan mengambil barang-barang yang berada dalam sekolah dengan cara merusak gembok dengan menggunakan obeng. Dengan menggunakan obeng ini, 3 buah obeng ya, yang sudah dipersiapkan dan dibawa kedua pelaku sebelum pelaku melakukan pencurian. Sandi Firmansyah berdalih hasil penjualan barang curiannya tersebut dipakai untuk membeli susu anaknya. Sejak keluar dari penjara, ia belum kunjung mendapatkan pekerjaan. Uangnya untuk apa? Beli susu anak. Beli susu anak.
Kita ngangkutin barang-barang bawaan ini pakai apa ini bang kita bang? Tengah malam itu? Di bawah pak, diunjal pak. Diunjal ya? Diunjal. Dan kaki pak. Sama temen berdua? Ya. Kamu nggak kerja tak? Enggak pak. Anak berapa bang? Satu pak. Berapa jarak dari rumah? Lokasi kalian itu? Agak lumayan jauh pak. Polisi kini masih mengejar teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, Sandi Firmansyah harus kembali berpisah dengan keluarganya karena dipenjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah buron selama 8 tahun karena kasus korupsi, Lukmanuddin, warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung itu akhirnya duduk juga di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang. Lukmanuddin disidang karena menyelewengkan dana bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha minat pedesaan atau BLM-PUMP untuk nelayan senilai 100 juta rupiah pada 2012 lalu. Kerugian negara 56 juta rupiah. Menurut jaksa, kasus itu bermula ketika Koperasi Usaha Bersama yang dipimpin terdakwa bersama sopir yang sudah divonis terlebih dahulu mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 100 juta rupiah, namun dana itu tidak disalurkan seluruhnya ke nelayan. Kasus yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah dengan melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan RUB. RUB itu adalah rencana usaha bersama. Setelah terjerat kasus dugaan korupsi itu, Lukmanuddin kabur saat proses penyidikan pada 2014 lalu. Ia ditangkap pada Juli 2022 saat kembali ke rumahnya. Selama dalam pelarian, Lukmanuddin berpindah-pindah tempat hingga menumpang di rumah temannya di Mesuji dan Lampung Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.